Pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Veronica Dalmun, salah satu mahasiswi dari Stipa Santo Sirilus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hakikat instrumentasi demokrasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Oke teman-teman, pada poin yang pertama, pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintah mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, dan penegakan yaitu adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk pada ucapan Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi itu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai suatu konsep, demokrasi diterima sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Sementara itu, Cicet mengadopsi konsep demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip. Secara sosiologis, demokrasi sebagai sistem sosial, dan secara psikologis, demokrasi sebagai wawasan sikap dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan atau USIS, mengintisarikan demokrasi sebagai sistem, memiliki 11 pilar atau sokoguru yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya, Sanusi mengidentifikasikan 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945 yakni demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian tugas negara, demokrasi dengan pembagian tugas negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Menurut pandangan Maududi dan kaum muslim, disebut teodemokrasi yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Definisi singkat demokrasi Pancasila yaitu demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila
dan demokrasi Pancasila dalam arti sempit yaitu kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin yang kedua menjelaskan latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, bahwa demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, demokrasi tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya paham demokrasi dalam tradisi desa, ada 2 analisis di bawah ini. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat itu sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Misalnya di dalam Minangkabau pada abad ke-14 sampai abad ke-15, kekuasaan raja dibatasi oleh taat pada keadilan dan kepatuhan. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan walaupun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Dan dalam sumber ini juga, rakyat berhak untuk protes terhadap raja yang tidak adil dan berhak untuk menyingkirkan diri dari desa tersebut ketika mereka tidak nyaman di desa tersebut. Ketiga, mengenai esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembang. Di samping sifatnya universal, demokrasi kita juga memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka umum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Yang keempat, sikap seseorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin. Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab hakikatnya merupakan hikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin untuk mencapai tujuan dengan ridho Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Pada poin yang keempat, tantangan demokrasi Pancasila beserta solusinya. Pada mulanya, sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar sementara 1950,
kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 kedua, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemenkan Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum dilakukan amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara. Tetapi setelah amandemen, Majelis Permusyawaratan menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen, perubahan yang terjadi pada Dewan Perwakilan Rakyat adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dua ketentuan lainnya yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Di samping aspirasi rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, DPD juga sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Dinamika yang terjadi pada lembaga ini sangat mempengaruhi kehidupan demokrasi dan manfaat akan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. Satu jalan keluar dari masalah ini adalah meminta persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara langsung melalui referendum. Teman-teman, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di my YouTube channel. Sekian dan terima kasih.